Iya, jadi untuk saudari JJ kemarin malam itu sudah melaksanakan rehabilitasi di fasilitas BNN Lido, ya di Lido, gitu. Berarti sempat jalani asesmen Pak di yang kemarin asesmennya ya. gimana Pak Jadi hasilnya? begini, kami sudah menerima permohonan untuk pelaksanaan asesmen terkait penyalahgunaan narkotikanya. Itu disampaikan oleh anak yang bersangkutan, oleh anak dari saudari JJ atas nama Jefferson, ya, atas nama Jefferson mengajukan suratnya. Kemudian kami bersurat ke BNN untuk melakukan asesmen, dilaksanakan asesmen di sana pada tanggal 26, ya, 26 Februari. Kemudian hasilnya, rekomendasinya adalah agar yang bersangkutan menjalankan rehabilitasi berupa rawat inap di fasilitas BNN Lido. Itu fasilitas rehabilitasi narkoba di BNN Lido. Sejak kapan? Pelaksanaannya kan tadi saya sudah sebutkan. Berapa Sejak lama, tadi Pak? malam. Jadi Berapa tadi malam. lama Oh, udah masuk. Pak Kasat, kami dengar ada selentingan nih, katanya penyidik-penyidik dari Polres Metro Jakarta Barat yang nanganin kasus JJ ini dipanggil ke Polda bahkan ke Mabes. Apakah itu benar atau seperti apa sih sebenarnya Pak? Begini, jadi mungkin karena kasus ini menjadi perhatian publik, penyidik kami dipanggil ke Polda itu untuk melaksanakan gelar perkara, ya, untuk diberikan supervisi terkait dengan penanganan perkara saudari JJ ini. Ya, jadi itu hal yang wajar lah dan lazim terjadi di kepolisian. Dalam proses penyidikan, Satuan Pembina Fungsi itu memberikan masukan-masukan, pengawasan penyidikan, mensupervisi bagaimana pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh satuan yang ada di bawahnya. Dalam hal ini ya Polres Jakarta Barat berarti punya Satuan Pembina Fungsi di atasnya itu dari Direktorat Narkoba Polda, dari Direktorat Narkoba Mabes, seperti itu. Oke, Pak, Bukan terkait intervensi Pak ya? Bukan, nggak ada intervensi. Terkait 112-nya sendiri gimana Pak? Kemarin kan sempat ada, maaf kalau salah ya, tapi kemarin sempat ada JJ dikenakan 112 gitu Pak pasalnya. Itu Ya. gimana Pak? Jadi memang penerapan pasal terhadap saudari JJ dalam penyidikan ini kami terapkan 112 ayat 1. Ya. Kan pada awalnya kita temukan hasil cek urinnya adalah negatif. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan rambut, hasil pemeriksaan rambutnya menunjukkan positif metamfetamin sesuai dengan barang bukti yang kami temukan. Maka kepada yang bersangkutan kami terapkan juga subsidiarnya pasal 127 ayat 1 huruf A. Ya, penggunaan narkotika golongan 1. Jadi 112 subsidiar 112 ayat 1 subsidiarnya 127 ayat 1 huruf A. Itu yang kami lakukan di dalam penyidikan perkara ini. Oke, udah. Pak, rehabnya berapa lama, Pak? Nah, itunya gimana Pak? Masih ada proses pemanggilan atau Untuk AP dan PILO. Untuk sementara dari hasil pemeriksaan kami belum ada yang mengarah kepada AP dan PILO dari hasil pemeriksaan kami. Kenapa tadi pertanyaan apa? Berapa lama? Ya, udah betul. Jadi kita koordinasikan nanti dengan BNN. Waktu BNN menyatakan yang bersangkutan sudah sembuh ya kami lanjutkan. Gini, proses hukumnya di sini 112, 127-nya itu tetap berjalan. Oh, betul, ya. Ya. Jadi proses hukumnya tetap berjalan, bukan proses hukumnya berhenti. Ya, teman-teman nanti silakan mengawasi jalannya dari mulai proses penyidikan, penuntutan sampai nanti diputuskan oleh hakim. Ya, acuannya kalau rekan-rekan mau tahu gitu, itu semua diatur di dalam Undang-Undang 35 tahun 2009. Ya, semua pengguna semua pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika di pasal 54 itu disebutkan wajib menjalani rehabilitasi. Termasuk pada saat nanti diputuskan oleh hakim pun, kalau dipasang 127-nya, itu harus memperhatikan aspek-aspek tersebut. Ya, jadi proses hukum, sekali lagi saya garis bawahi, tetap berjalan. Ya, sama seperti begini deh, orang sakit, kemudian tadinya kami melakukan penahanan, ya kami bantarkan dulu. Proses hukumnya berhenti nggak? Tidak berhenti. Proses hukumnya tetap berjalan. Sambil di sini kami melengkapi berkas perkara, ya saudari JJ sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BNN, kami rehabilitasi di fasilitas Lido. Karena bunyinya di situ rekomendasinya disarankan
agar yang bersangkutan menjalani rehabilitasi berupa rawat inap di fasilitas BNN. Seperti itu. Untuk rehabilitasi berapa lama, Mas? Tadi udah baru aja saya. Baru datang ya. Oh ya baru Baru datang. datang. Ya. Jadi berapa lamanya nanti ya tergantung dari BNN. BNN akan memberitahu kepada kami seandainya disampaikan dari yang bersangkutan rehabilitasinya sudah selesai. Proses hukum di sini baik saudari JJ berada di pusat rehabilitasi maupun nanti dia sudah selesai tetap berjalan. Silakan teman-teman awasi pelaksanaan penyidikan, penuntutan dan nanti sampai putusannya. Pak, untuk tambahan mau bertanya Pak terkait APH sendiri Pak bagaimana Pak? Oh, saudara APH itu berkasnya sudah kami kirimkan ke kejaksaan, ya. Jadi kemarin ada sedikit lah, ada masih P18, ada P19-nya satu buah. Rencana Senin nanti sudah kami kembalikan beserta jawabannya kepada kejaksaan. Ada satu poin kecil yang penting menurut jaksa itu harus kami lengkapi. Untuk APH sendiri mengajukan rehabilitasi nggak Pak? Mengajukan. Itu Ya. per kapan Pak? Itu sudah, saya kalau kamu tanya tanggal pastinya lagi karena itu sudah saya sebutkan sebelumnya. Dia sudah mengajukan asesmen, sudah direhabilitasi juga. Hasilnya pun keluar, berkasnya sudah di Kejaksaan. JPU. Ya. Pak, terus rencana JJ bakal dibawa ke Lido Rehabnya kapan Pak rencananya? Sudah dibawa tadi malam. Ya Allah. Kayaknya penjelasan saya tadi sudah runut. Kalau JJ sendiri kan gimana tuh? Kalau malam JJ sendiri gimana tuh? Nggak ada kaitannya dengan penyidikan saya, Mas. Ya, penyidikan saya fokus pada yang saya sudah jelaskan ke rekan-rekan media. Ya,